Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini balik lagi, kakak akan membahas pembahasan soal untuk ujian mandiri, subtes matematika. Nah, gimana nih sahabat SE pengumuman SNBT-nya? Apakah memuaskan? Kalau belum memuaskan, masih ada jalur lainnya di mandiri. Kalian jangan sampai ketinggalan info-info ataupun timeline dari pendaftarannya, karena biasanya tiap kampus itu punya timeline yang berbeda-beda. Gimana sahabat SE untuk persiapan ujian mandirinya? Apakah kalian bosen? Pasti udah bosen, tapi apa boleh berhenti? Nggak boleh berhenti dulu, karena kemungkinan ini menjadi kesempatan terakhir kalian kalau kalian masih ingin mengusahakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Jadi untuk di kesempatan terakhir ini kita maksimalkan usahanya dan terus fokus untuk belajar supaya bisa mendapatkan hasil yang baik di ujian mandiri. Jadi yuk kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Ini dia soal nomor 1 di seleksi mandiri IPB tahun 2023, materi aritmatika dasar. Langsung aja. Kelvin memiliki sejumlah kelereng. Hanif memiliki kelereng yang jumlahnya lebih banyak daripada kelereng Kelvin. Total banyaknya kelereng Kelvin dan Hanif adalah 48. Jika kelipatan persekutuan terkecil dari banyaknya kelereng Kelvin dan kelereng Hanif adalah 165, maka selisih banyaknya kelereng Hanif dan Kelvin adalah. Nah, di sini yang diketahui pertama kita tulis dulu atau kita jabarkan dulu. Di sini dibilang kalau Hanif memiliki kelereng yang lebih banyak daripada Kelvin. Berarti untuk H lebih banyak daripada K. Selanjutnya jumlah kelereng mereka berdua adalah 48. Berarti Hanif ditambah Kelvin sama dengan 48. Dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari kelereng Hanif dan Kelvin yaitu 165. Yang ditanya adalah selisih kelereng mereka berdua adalah, nah di sini dibilang kan dia KPK Hanif dan Kelvin ini 165. Berarti kita coba cari dulu faktorisasi prima dari 165. Nah, faktorisasi prima dari 165 itu ada 3 dikali 5 dikali 11. Selanjutnya kita cari faktor-faktor dari 165. Untuk faktor-faktor dari 165 diantaranya ada 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, dan 165. Sekarang dari faktor-faktor ini kita cari maksudnya dua angka atau satu pasang dari angka-angka yang ada di sini yang jika dijumlahkan hasilnya itu adalah 48. Nah, dari angka-angka di sini yaitu didapatkan angka 15 dan 33 yang jika dijumlahkan dia jumlahnya adalah 48. Selanjutnya, untuk membuktikan kalau dua angka ini juga merupakan KPK dari 165, nah kita cari kita tulis faktorisasi primanya dari masing-masing ini. Untuk 33 itu kan 3 dikali 11, untuk 15 3 dikali 5. Nah, angka-angka ini faktorisasi prima ini sama juga dengan faktorisasi prima yang ada di 165, yaitu diantaranya 3, 5, dan 11. Mereka ada di 165. Mereka adalah faktorisasi prima dari 165. Oleh karena itu, dari sini berarti kita udah dapat dua angka sebagai kelereng-kelerengnya Hanif dan juga Kelvin. Karena di sini dibilang Hanif itu lebih banyak daripada Kelvin, maka milik Hanif itu yang 33 dan milik Kelvin yang 15. Nah, selanjutnya selisih kelereng mereka berdua, berarti Hanif dikurang Kelvin, 33 dikurang 15 sama dengan 18. Jadi untuk selisih yang betul adalah 18 kelereng. Oke, selanjutnya di soal nomor 2 kita masih membahas dari seleksi mandiri IPB di materi yang lainnya. Langsung aja. Nah, soal yang kedua ini masih di seleksi mandiri IPB tahun 2025. Nah, di sini di materi rasional ya atau akar dan rasional. Langsung aja, jika akar 0,3 ditambah akar 0,08 sama dengan akar A ditambah akar B, maka 1/A tambah 1/B adalah. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita ingat dulu identitas yang udah ada, yaitu akar M tambah N
tutup kurung ditambah 2 akar MN sama dengan akar M ditambah akar N. Nah, sekarang kita akan mengubah yang ruas kiri ini menjadi bentuk seperti ini agar bisa sesuai dengan identitas yang ini. Nah, gimana? Langsung aja. Di sini kan dia akar 0,3 ditambah akar 0,08. Sama dengan akar 0,3 ditambah yang 0,08 ini kita pecah, yaitu 4 dikali 0,02. Tujuannya agar si 4 ini bisa diakar dan menghasilkan 2 di luar akar. Sama dengan akar 0,3 ditambah 2 akar 0,02. Sama dengan akar 0,3 ini kita jabarkan lagi, yaitu menjadi 0,2 ditambah 0,1 ditambah 2 akar 0,02 ini kita jabarkan lagi juga menjadi 0,2 dikali 0,1. Karena ini bentuknya sudah sesuai dengan bentuk identitas ini, jadi bisa langsung kita sesuaikan M dan N-nya ini. Untuk M-nya yaitu 0,2 dan untuk N-nya yaitu 0,1. Maka bentuknya menjadi langsung akar 0,2 ditambah akar 0,1. Nah, kedua bentuk ini kita rubah lagi bentuknya menjadi pecahan, yaitu akar 1/5 ditambah akar 1/10. Tujuannya karena di sini kita akan mencari dalam bentuk per, jadi supaya lebih gampang aja dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, jadi di sini didapatkan akar A dan akar B-nya. A-nya itu 1/5 dan B-nya 1/10. Nah, berikutnya yang mau kita cari yaitu 1/A ditambah 1/B. Berarti 1/1/5 ditambah 1/1/10 sama dengan, karena ini pembagian atau pecahan, jadi dia naik terus jadi dibalik ya. Jadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Maka opsi yang betul yaitu di C. Selanjutnya masih di seleksi mandiri PB di materi yang lainnya. Langsung aja ke soal yang ketiga. Oke, selanjutnya di soal nomor 3 masih di seleksi mandiri PB tahun 2025 di materi persentase perbandingan. Langsung aja, 60% dari siswa suatu kelas adalah perempuan jika 70% dari siswa laki-laki dan 35% siswa perempuan menggunakan kendaraan pribadi, maka total siswa yang menggunakan kendaraan pribadi adalah. Nah, di sini kita misalkan kalau total siswanya itu ada 100 siswa atau 100 orang. Maka untuk yang perempuan di sini dibilang dalam satu kelas itu ada 60%. Berarti untuk perempuannya kalau totalnya ada 100 berarti dia 60 orang dalam kelas itu. Nah, untuk laki-lakinya berarti 40 orang. Selanjutnya untuk yang berkendara atau menggunakan kendaraan pribadi. Di sini dibilang 70% laki-laki dan 35% perempuan dia menggunakan kendaraan pribadi. Maka untuk laki-lakinya 70% dikalikan dengan jumlah laki-lakinya yaitu 40 sama dengan 28 orang. Dan untuk yang perempuan 35% yang berkendara menggunakan kendaraan pribadi dikalikan dengan jumlah perempuannya yaitu 60 sama dengan 21 orang. Jadi total yang berkendara, total yang menggunakan kendaraan pribadi yaitu ada 49 orang. Untuk persentase totalnya, karena di sini jawaban dalam bentuk persen, maka 49/100 dikali 100% sama dengan 49% di opsi yang D. Jadi ternyata untuk ujian mandiri soal-soalnya nggak melulu soal-soal yang susah ya. Jadi untuk soal-soal di pembahasan kita hari ini termasuk soal-soal yang bisa kalian kerjakan lebih dulu karena pekerjaannya lebih mudah dan juga lebih singkat atau lebih cepat. Oke, jadi itu dia 3 soal yang udah kita bahas di seleksi mandiri IPB. Semoga pembahasan hari ini mencerahkan kalian atau membantu kalian untuk sahabat SE yang memang sedang mengusahakan masuk IPB jalur mandiri. Nah, itu dia udah contoh pembahasan soalnya. Berikutnya kita coba latihan soalnya. Ini dia latihan soalnya.
Gimana? Soalnya udah dikerjain? Kira-kira benar atau enggak jawabannya? Semoga benar dan semoga membantu kalian untuk lebih memahami soal-soal ujian mandiri. Nah, video ini akan terus ada sampai dengan ujian mandiri berlangsung. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton pembahasan-pembahasan video ujian mandiri dari kakak, Kak Anissa, ataupun dari mentor lainnya di Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa di YouTube. Cukup sekian video hari ini, kita jumpa lagi di pembahasan-pembahasan soal ujian mandiri yang lainnya. Untuk hari ini, terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi di Sinar Education, Your Bright Future, Start Here. Bye! Good luck!